Saya show, dibongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, gitu. Kok kayak gini banget penderitaannya. Kalaupun saya mau dibunuh, di satu titik saya juga pasrah gitu Mbak. Kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ. Nama saya Dewi Ria dan sempat menjadi artis dangdut. Saya mempunyai, kalau sekarang udah 6 album dangdut. Udah siap bergoyang? Musik! Jadi pada masa itu saya sudah cukup sangat menikmati hidup secara duniawi gitu ya. Baik berkelimpahan uang ya. Tidur di atas duit juga udah pernah, sampai bingung duitnya mau diapain juga udah pernah gitu ya. Tapi kemudian ikut arus gitu ya, jadi dari yang polos sampai akhirnya saya jadi minum, rokok gitu ya. Sebelum nyanyi saya harus minum dulu, kalau nggak minum saya nggak kuat. Nah, suami saya itu dulu masih pacar ya, itu senior saya. Awal-awal dia nggak tahu saya penyanyi, ternyata pas MC-nya ngundang. Kita kedatangan artis ibu kota. Mari kita sambut Dewi Ria. Makasih ya Mas. Selamat malam semuanya. Hah? Pacar saya kaget. Lah, ternyata artis kan gitu. Kalau saya show, pacar saya ini ikut nganter, tapi di situ dia menginjili saya. Keraguan sih ada ya Mbak ya, karena kan kita beda agama. Tapi dia nggak berhenti menginjil gitu loh Mbak. Kemudian dia kasih Alkitab kecil saya, lalu saya buka-buka aja gitu. Saya ngelihat itu kayak puisi gitu. Mungkin masih belum ngerti ya. Ini Alkitabnya orang Kristen kok kayak puisi ya gitu. Tapi saya baca, ngerti nggak ngerti saya baca Mbak gitu. Alkitab Kristen kayak puisi ya. Kamu ini ada-ada aja ya. Tapi nggak apa-apa. Disimpan ya. Pesanku sering-sering dibaca. Biar kamu tahu kalau Tuhan Yesus itu baik. Tapi pada akhirnya saya berdoa gitu ya. Sama Tuhan saya waktu dulu ya. Jadi saya berdoa kalau memang ini jodoh saya dipertemukan terus. Kalau memang enggak ya Tuhan jauhkan. Saya waktu berdoa itu ya di agama saya yang lama, saya buka Alkitab itu, asal buka Mbak, tibalah di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ langsung saya klak, oh berarti jalan satu-satunya itu ya hanya lewat Yesus gitu. Jadi di situ saya mulai ini ya, pertetapkan hati iman gitu, bahwa ini aku nggak salah pilih. Kan itu Alkitab waktu masih di Bekasi saya taruh di bawah bantal Mbak. Jadi Alkitab kecil yang dikasih pacar saya itu saya taruh di bawah bantal gitu. Jadi saya ya melakukan rutinitas saya, tapi saya juga baca Alkitab gitu. Jadi ketahuan lah itu waktu saya show, dibongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Dewi, kamu pulang sekarang. Terus waktu itu pacar saya datang ke rumah, kan dia pakai kalung salib. Udah saya larang, jangan pakai kalung salib, nanti ketahuan gitu. Dia nekat pakai kalung salib. Alhasil mama saya marah. Dewi, sayang mau mah. Kalau kamu masih kekeh pindah ke Kristen, mama kirim kamu ke Surabaya. Nah, terus pas ditahu saya ke Surabaya, diasingkan ke Surabaya, pacar saya ini nyusul
Jadi ketika suami saya nyusul saya ke Surabaya, ya mau meminta saya, istilahnya minta lah izin lah gitu bahwa serius sama saya. Tapi keluarga besar saya kan menolak. Mereka menerima asalkan dengan satu syarat, kalau suami saya mau ikut agama saya dulu gitu loh. Tapi suami saya tetap nggak mau. Malah dia bilang, kamu ingin melamar Dewi. Kamu kan tahu kamu dengan Dewi itu beda agama, beda keyakinan. Iya Pak, saya tahu. Kamu bisa menikahi Dewi dengan satu syarat. Kamu harus mengikuti agama kami, keyakinan kami. Pak, dari kecil saya hidup dari ayat firman Tuhan. Dalam darah saya mengalir darah Yesus, Pak. Gak mungkin rasanya saya jual Yesus sekarang. Kalau misalnya kehadiran saya tidak diterima, gak apa-apa Pak. Bu, saya pamit. Silahkan. akhirnya suami saya pulang. Mungkin mama saya itu keberatan gitu karena di kami nggak ada keluarga yang Kristen gitu. Karena saya dilihat mama saya kekeh mereka untuk masuk Kristen, jadi saya diasingkan, dibawa lah saya ke Jombang. Waktu itu sama mama saya mau ditaruh tapi belum sempat karena masih diproses dikurung gitu di satu kamar. Mama buka. Mama, Dewi mau keluar, Dewi mau tumpah. Dikunciin dari luar, dikasih makan, minum tuh hanya dikasih satu kantong plastik, Mbak, untuk saya buang air besar, buang air kecil. Aku ngerasa gini, kok susah banget ya. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih gitu, kok kayak gini banget penderitaannya. Tapi di satu titik saya juga pasrah gitu Mbak, kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ, kalaupun saya mau dibunuh, saya udah pasrah gitu, karena saya tahu tujuan saya kemana kalau saya mati. Waktu mau disidang di salah satu di Surabaya, waktu itu saya di dalam mobil, saya berdoa. Karena waktu itu pacar saya bilang, kamu kalau udah nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa, nama Yesus, nama yang ajaib. Dia selalu gitu. Berkuasa maksudnya apa gitu kan nggak ngerti, tapi ya saya doa aja. Saya berdoanya masih belum sebut Tuhan Yesus gitu ya. Saya bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong saya Tuhan, saya sudah nggak sanggup lagi disiksa. Akhirnya saya lihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya tanya dong, saya bilang, kamu siapa? Saya pikir itu hantu Mbak. Saya tanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan, akulah Tuhannya semua umat manusia, dan aku akan datang untuk kedua kalinya menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya bilang, Amin. lalu di situ sinar yang luar biasa tadi, sosok baju putih tadi hilang. Satu mobil itu berbau wangi Mbak. Lalu waktu saya ketika terima Yesus, baru saya tahu bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, kehadirannya itu seperti dupa yang wangi. Dan saya percaya waktu itu Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Berjalannya waktu, akhirnya saya tetapkan bahwa memang Tuhan juga sendiri yang datang ke saya secara pribadi. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Waktu itu karena kakak saya udah ngelihat saya, kakak saya yang pertama itu ngelihat saya kok udah kayak orang gila gitu. Ngomong sendiri, ini sendiri, kasihan kali kan, karena kan tiap hari kan disiksa gitu ya Mbak. Akhirnya saya diizinkan, kamu kabur lewat jendela, jangan pakai baju yang bagus, pakai baju daster aja supaya nggak ada yang ngelihat. Dewi, kamu harus pergi dari sini, Dewi. Kakak kasihan sama kamu. Tapi aku bingung, terus mama gimana Kak? Biar mama urusan kakak ya, Dewi. Sekarang kamu pergi. Cuma bawa satu kantong kresek sama dikasih uang sama kakak saya untuk saya naik bus dari
Surabaya ke Jakarta, ke tempat tantenya suami saya. Terima dengan baik, saya dirawat dengan baik, dibeliin baju, semuanya. Apa yang saya nggak kepikir sih, maksudnya karena saya mikirnya pokoknya yang penting saya selamat dulu gitu kan. Tapi ternyata puji Tuhan keluarga besar suami saya nerima saya dengan baik. Saya mempelajari Tritunggal Allah kan gitu. Pelajari Tritunggal Allah, terus benar-benar memang yakin, saya terus dibaptis. 3 bulan kemudian saya menikah, tapi mereka nggak ada yang datang karena memang nggak direstui. Semoga Tuhan menyertai pernikahan kita ya, Ma. Amin ya Pak. Kita doa sama-sama supaya mamaku dilembutkan oleh Tuhan Yesus ya Pak. Amin. Percaya, Tuhan pasti lembutkan hati mama kamu. Kita doa bareng-bareng ya. Saya berdoa supaya hati ibu saya dilembutkan gitu ya. Dua tahun saya nggak ketemu, akhirnya tahun kedua saya udah nikah masuk Kristen itu, akhirnya ketemulah sama mama saya cium kaki mama saya cuci kakinya, saya basuh kakinya, saya cium, saya minta maaf. Maafin Dewi, Ma. Maafin Dewi. Dewi minta maaf, Ma. Ampunin Dewi. Dewi nyesel, Ma. Jadi ibu saya iya sama-sama, kalau kamu sudah masuk di Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh, kata mama saya. Kalau memang kamu sudah pindah ke Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh ya. Ya Ma, Dewi janji. Dewi bakal sungguh-sungguh, Ma. Ya udah akhirnya pelukan, baikan, puji Tuhan sampai akhir hayatnya juga. Puji Tuhan. Jadi kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau Yesus kan kasih gitu ya. Bukan hanya kasih, dia juga menyelamatkan. Dia satu-satunya jalan keselamatan dan hidup itu hanya melalui Yesus. Sahabat, dari kisah Dewi Ria kita belajar bahwa kedamaian sejati bukan berdasarkan penerimaan orang atas kita, tetapi hanya berdasarkan penerimaan Tuhan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Walaupun Dewi Ria mengalami penolakan demi penolakan, namun akhirnya ia menemukan damai yang sejati ketika ia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa merasakan tenang di dalam kondisi apapun. Namun jika hari ini kamu sedang mencari kedamaian tersebut, namun justru rasa takut akan penolakan yang pernah kamu alami, yang kamu rasakan, kamu bisa menceritakan semuanya dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendampingimu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.